Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Rizkia Salsabila Ali dengan NIM 220201 Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sentimen analisis sebagai bagian dari Natural Language Processing atau NLP serta mendemonstrasikan contoh analisis sentimen ulasan pengguna Shopee menggunakan Python. Sentimen analisis adalah teknik dalam natural language processing yang digunakan untuk mengetahui emosi, opini, atau sikap seseorang terhadap suatu topik, produk, atau layanan berdasarkan teks. Contoh penerapannya adalah analisis ulasan produk di Shopee, analisis komentar media sosial, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Tujuan utama sentimen analisis adalah mengklasifikasikan teks ke dalam kategori sentimen tertentu. Secara umum, sentimen dibagi menjadi 3 kategori. 1. Sentimen positif, mengandung opini baik atau kepuasan, contoh barangnya bagus dan pengiriman cepat. 2. Sentimen negatif, mengandung keluhan atau ketidakpuasan, contoh produk rusak dan tidak sesuai deskripsi. 3. Sentimen netral, bersifat informatif tanpa emosi kuat, contoh barang diterima hari ini. Contoh kasus analisis ulasan Shopee. Pada contoh ini, saya menggunakan beberapa ulasan pengguna Shopee seperti 1. Barang bagus sesuai deskripsi, yang kedua, pengiriman lama dan barang rusak, yang ketiga, produk sudah diterima. Ulasan tersebut akan dianalisis untuk menentukan apakah termasuk positif, negatif, atau netral. Tahapan proses sentimen analisis. Tahapan umum dalam sentimen analisis adalah 1. Data collection, mengumpulkan data teks atau ulasan pengguna. 2. Teks pre-processing, case folding atau huruf kecil, tokenizing, stop word removal, dan normalisasi kata. Yang ketiga, ekstraksi fitur, mengubah teks menjadi bentuk numerik. Yang keempat, modeling atau klasifikasi, menggunakan metode kamus kata atau model machine learning. Yang kelima, output atau prediksi, menentukan sentimen akhir. Penjelasan coding sentimen analisis. Pada praktek ini saya menggunakan Python dengan pendekatan kamus kata leksikon base yang sederhana. Konsepnya adalah kata positif diberi skor positif, kata negatif diberi skor negatif, total skor menentukan sentimen. Pendekatan ini mudah dipahami dan cocok untuk pembelajaran dasar sentimen analisis. Saya memiliki coding sentimen analisis yang akan kita salin. Lalu kita masukkan ke sini. Saya akan menjelaskan sedikit variabelnya. Review berisi data teks ulasan pengguna Shopee. Setiap elemen dalam list adalah satu komentar pelanggan. Data ini yang nantinya akan dianalisis sentimennya. Yang kamus sentimen, penjelasannya positive words berisi kata-kata yang menunjukkan sentimen positif. Negative words berisi kata-kata yang menunjukkan sentimen negatif. Kamus ini berfungsi sebagai acuan penilaian sentimen. Jika sebuah ulasan mengandung kata positif, maka nilainya bertambah. Jika mengandung kata negatif, maka nilainya berkurang. Fungsi analisis sentimen menerima satu teks ulasan. Variabel skor digunakan untuk menyimpan nilai sentimen. Text lower digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil. Split memecah kalimat menjadi kata per kata. Lalu proses pengecekan kata. Forward inward, penjelasannya program melakukan pengulangan pada setiap kata. Jika kata ditemukan di kamus positif, skor ditambah 1. Jika kata ditemukan di kamus negatif, skor dikurangi 1. Kata lain yang tidak ada di kamus akan diabaikan. Lalu untuk if score, penjelasannya jika skor akhir lebih dari 0, maka sentimennya positif. Jika skor kurang dari 0, maka sentimennya negatif. Jika skor sama dengan 0, maka sentimennya netral. For review in review, program menjalankan fungsi sentimen analisis untuk setiap ulasan. Hasil ditampilkan dalam bentuk teks ulasan hasil sentimen.
Demikian penjelasan dan demonstrasi mengenai sentimen analisis menggunakan Python. Dengan sentimen analisis, kita dapat membantu perusahaan memahami opini pelanggan secara otomatis dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.